Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartifa Bunade dengan nomor standbook F2019-010077. Saya dari kelas C2 Farmasi, program studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anti kanker. Di mana poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama ada definisi kanker, yang kedua ada jenis-jenis kanker, yang ketiga ada proses terjadinya kanker, dan yang keempat ada mekanisme kerja dari obat-obat anti kanker. Baik, kita langsung saja pada materi yang pertama. Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Anti kanker merupakan zat kimia yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan sel tumor ganas. Senyawa-senyawa anti kanker juga disebut sebagai agen-agen kemoterapik atau anti-neoplastik. Tujuan utama kemoterapi kanker adalah merusak secara selektif sel tumor yang berbahaya tanpa mengganggu sel normal. Jenis-jenis kanker yaitu pertama ada karsinoma in situ, yaitu merupakan sel epitel yang masih terbatas di daerah tertentu, dianggap luka yang belum menyebar dan merupakan permulaan terjadinya tumor. Yang kedua ada karsinoma, di mana dia itu merupakan kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar dan kerangka tubuh, contohnya kanker pada lambung. Yang ketiga ada jenis leukemia, di mana kanker ini kanker yang ditemukan di darah dan sumsum tulang belakang, terjadi karena penghambatan produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang keempat ada limfoma. Ini merupakan kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar limfa yang dapat menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Yang kelima ada myeloma, di mana kanker ini kanker yang berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal. Namun pada kasus lain, sel menyebar pada beberapa bagian tulang dan membentuk banyak tumor tulang. Kemudian yang keenam ada sarkoma. Dia itu merupakan tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Bisa kita lihat pada gambar di sini, ini merupakan tahapan dari siklus sel, di mana siklus sel adalah tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh sebuah sel untuk membela atau bereproduksi secara aseksual. Siklus sel terbagi menjadi dua fase fungsional, yaitu fase sintesis dan fase mitosis, dan fase persiapan G1 dan G2. Pada fase sintesis merupakan tahap terjadinya replikasi DNA. Hasil replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilih bersama dengan dua nukleus masing-masing guna proses mitosis pada fase mitosis. Kemudian pada fase mitosis merupakan tahapan di mana terjadinya pembelahan sel, baik pembelahan biner atau pembelahan tunas. Pada fase mitosis, sel membela dirinya membentuk dua sel anak yang terpisah. Dalam fase mitosis terjadi beberapa jenjang fase, yaitu profase, metafase, telofase, sitokinesis, dan sitokinesis. Yang kedua ada interfase, merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lainnya. Jeda tersebut termaksud pada fase G1, S, G2. Fase G terdiri dari G1 dan G2 adalah fase sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. Pada sel mamalia, interfase G2 sekitar 2 jam, sedangkan interfase G1 sangat bervariasi antara 6 jam hingga beberapa hari. Sel yang berada pada fase G1 terlalu lama dikatakan berada pada fase GO atau fase istirahat. Pada fase ini, sel tetap menjalankan fungsi metabolisnya dengan aktif tetapi tidak lagi melakukan proliferasi secara aktif. Sebuah sel yang berada pada fase GO dapat memasuki siklus sel kembali atau tetap pada fase tersebut hingga terjadi apoptosis. Pada umumnya sel pada orang dewasa berada pada fase GO
atau fase istirahat. Sel tersebut dapat masuk kembali ke fase G1 oleh stimulasi antara lain berupa perubahan kepadatan sel, mitogen, atau faktor pertumbuhan atau asupan nutrisi. Mekanisme kerja obat-obat anti kanker, di mana obat-obat anti kanker dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan sitoksin dan golongan hormon. Golongan sitotoksin untuk menghambat pertumbuhan sel, terutama sel-sel yang membelah. Contoh obatnya senyawa pengaklil, antibiotik, antimetabolit. Yang kedua ada golongan hormon, di mana digunakan untuk tumor-tumor pada jaringan yang sensitif hormon, seperti payudara dan prostat. Selanjutnya kita masuk pada terapi farmakologi kanker yang terdiri dari pertama agen pengalkilasi, di mana contoh obatnya yaitu klorambusil, siklofosfamid, busulfan, karmustin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada golongan antimetabolit, yaitu fluorouracil, sitarambin, dan methotrexate. Ketiga yaitu ada golongan antibiotik, yaitu seperti kantrasiklin, bleomisin, daktinomisin. Yang keempat ada agen antitubulin, yaitu vinblastin dan vinkristin. Yang kelima ada antibodi monoklonal, yaitu herceptin. Yang keenam ada golongan hormonal, contohnya seperti dietilestradiol, testosteron propionat. Sekarang kita masuk pada mekanisme kerja obat, yaitu pertama alkylating agent, yaitu melibatkan reaksi dengan guanin pada DNA. Pertama, alkylating agent itu menempelkan gugus alkali pada basa DNA, kemudian DNA terfragmentasi. Kedua yaitu mekanisme kerja kedua, alkylating menyebabkan pembentukan jembatan silang ikatan antara atom dalam DNA. Kedua yaitu golongan antimetabolit. Obat ini mengganggu sintesa DNA dengan jalan antagonis saingan. Obat menduduki tempat metabolit yang penting untuk fisiologi sel, asam folat, purin, dan primidin, tersebut dalam sistem enzim tanpa mengambil alih fungsinya, sehingga sintesa DNA gagal dan kebanyakan sel terganggu. Terus mekanisme kerja obat yang ketiga yaitu golongan antibiotik, yaitu bekerja melalui mekanisme interkalasi pada pasangan basa, sehingga hal tersebut menyebabkan terpotongnya untai DNA dan mengganggu replikasi sel. Yang keempat ada agen antitubulin, di mana agen antitubulin ini menghambat siklus sel pada fase mitosis sel dengan cara terikat pada protein mikrotubulus yang penting dalam pembentukan spindel. Terus mekanisme kerja obat yang kelima yaitu antibodi monoklonal, di mana obat ini merupakan obat baru yang dapat bereaksi dengan antigen yang diekspresikan secara khusus pada sel kanker. Antibodi dapat dibentuk untuk menyerang dan menghancurkan sel tumor tersebut. Keenam ada golongan hormonal, di mana golongan ini mengurangi kadar hormon yang merangsang pertumbuhan tumor atau memblok reseptor untuk hormon. Mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.